Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada malam hari 30 September hingga 1 Oktober 1965, di mana 7 perwira tinggi militer Indonesia gugur di tangan pasukan Cakrabirawa. Salah satu 7 perwira tersebut adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, dan kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk mengikuti napak tilas mengenai sejarah perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya telah berada di Museum Sasmitaloka atau di kediaman Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Tempat ini menjadi saksi bisu bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Ahmad Yani ditembak oleh pasukan Cakrabirawa atau biasa kita menyebutnya sebagai pasukan G30 SPKI. Dan hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi Museum Ahmad Yani yang berada di Lembang, Jakarta Pusat. Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani terletak di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini dulu adalah rumah dinas Jenderal Ahmad Yani, tetapi setelah Ahmad Yani gugur ditembak pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah tersebut tidak ditempati, dan pada tanggal 1 Oktober 1966, Soeharto meresmikan rumah Ahmad Yani menjadi museum sampai saat ini. Tata ruang dan benda-benda di dalam Museum Ahmad Yani tersusun rapi karena dikelola baik oleh pengelola museum. Di dalam museum ini terdapat ruang 1 sampai 10. Ruang 1 adalah ruang tunggu. Ruang 2 adalah ruang ajudan. Ruang ketiga ruang santai. Ruang keempat, ruang khusus yang menjadi tempat yang menggambarkan penculikan dan penembakan Ahmad Yani. Ruang 4 tersebut dinamakan Subuh yang Berdarah. Sejarah museum ini diberi nama Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani. Sasmitaloka berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Sasmita adalah pengingat-ingat, Loka adalah lokasi. Jadi museum ini TKP atau tempat kejadian saat Pak Yani diambil paksa oleh pasukan Cakrabirawa di rumah ini. Oke Pak, yang di sini saya pernah mendengar bahwa ada ruangan 1 sampai 10 Pak. Iya. Dari beberapa ruangan tersebut yang paling menjadi saksi bisu gugurnya Jenderal Ahmad Yani yang mana Pak? Ada di ruangan makan Pak. Di ruang makan ini karena beliau sempat ditembak dan roboh di tempat dengan 7 butir pelurunya. Oke Pak, lalu di sini apakah semua di museum ini masih asli atau seperti apa? Alhamdulillah museum ini barang koleksinya asli semua. Tidak ada replika sama sekali. Oh, tidak ada replika tidak ya, Pak, ada. Ya? Lalu saya tadi melihat Pak di sebelah kanan saya tadi ada kamar utama atau kamar milik Ahmad Yani. Di situ ada beberapa barang milik Ahmad Yani dan juga ada baju-baju. Bisa diceritain baju itu masih asli atau seperti apa? Kalau baju itu asli, baju yang sebelah kiri dekat senjata yang untuk nembak beliau itu baju yang untuk ngelap darah saat Pak Yani ambruk di depan pintu ini. Jadi masih asli ya? Masih asli sampai sekarang ya. Oke Pak, untuk menjaga perawatan dari museum ini agar keasliannya masih terjaga terus seperti apa Pak? Ya, satu perawatannya dari dinas sendiri sudah dianggarkan Pak. Keduanya memang kita yang bertugas di sini semua mau tidak mau harus merawat keaslian museum ini tanpa punya pamrih. Ya, caranya untuk menang pertama, satu, kita Pancasila kita tetap yang sudah ditetapkan oleh pendahulu kita sebagai dasar negara kita, jangan sampai terkoyak kembali dengan baik rongrongan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, agar mengenang itu saya menghimbau film itu mohon diputar kembali. Jangan sampai terulang kembali juga kegiatan yang seperti pada tahun 1965. Oke Pak, kalau waktu itu Pak, sampai sekarang kan beberapa anak Ahmad Yani masih hidup ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, apakah sering mengunjungi museum ini atau seperti apa? Bisa dibilang setiap bulan pasti berkunjung ke sini, cuman waktunya aja yang tidak pasti. Oke Pak. Iya. Nah, pada tanggal 30 September museum ini akan buka atau seperti apa Pak? Untuk tanggal 30 itu buka insya Allah sampai jam 3 sore. Lanjutannya kita tutup, kita memenuhi undangan untuk di Lubang Buaya. Oh, untuk di Lubang Buaya. Siap. Kalau untuk masyarakat nih Pak yang ingin ke sini, jam operasionalnya dan hari apa saja yang buka Pak? Jam operasionalnya itu hari Selasa sampai dengan Minggu. Hari Seninnya tutup. Untuk jamnya jam 08 sampai 16.00. Ya.
ruangan sebelah ini atau ubin ini menjadi saksi bisu beliau ambruk atau rubuh saat ditembak oleh pasukan Cakrabirawa pada jam 04.35. Kemudian keasliannya ubin ini untuk aslinya kita simpan di Museum Lubang Buaya yang ada darahnya. Oh, yang aslinya di Museum Lubang Buaya. Di sini diganti dengan 1 lembar batu prasasti. Baik Pak. Nah di situ saya melihat beberapa tembakan Pak itu apakah masih asli atau seperti apa? Kalau tembakan di pintu itu tetap masih asli. Sudah saya lapis depan belakang agar pengunjung itu tidak ragu untuk memegang atau merabanya. Oke Pak. Iya. Nah Jenderal Ahmad Yani sendiri tertembak berapa peluru? 7 peluru yang tembus ke lukisan ini 2 peluru, tembus di lemari belakang Mbak ini 3 peluru, 2 peluru lagi masih ada di dalam badan. Setelah diangkat dari sumur maut itu, saat otopsi dikeluarkan, baru disimpan juga jadikan 1 di Museum Lubang Buaya. Lalu Pak, apakah ada berapa pasukan Cakrabirawa pas yang menembak itu Pak? Siap untuk yang menembak 1 orang, yang masuk ke dalam cuma 3 orang. Oh, ya. Jadi ada 4 orang ya Pak? 3 orang. Oh, 3 orang yang masuk ke sini? Iya. Baik Pak, dah. Lalu ada ruang kelima yaitu ruang makan. Ruang 6 adalah ruang tidur Ahmad Yani dan istri. Lalu ruang 7 dan 8 adalah ruang tidur putra-putri Ahmad Yani. Ruang ke-9 adalah dokumentasi foto. Ruang ke-10 adalah ruang pahlawan revolusi, di mana dihususkan untuk pameran koleksi pahlawan revolusi. Ya pemirsa, saat ini saya telah berada di dalam kamar utama atau kamar yang ditiduri oleh Ahmad Yani beserta isinya. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat-lihat isi dari kamar ini. Ya, di sini ada beberapa foto-foto sekeluarga seperti ini. Ada foto istrinya, anak-anaknya, dan juga Ahmad Yani sendiri. Dan di sini ada kasur dan juga tempat tidurnya yang sudah dirawat oleh pihak museum. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat barang-barang pribadi yang sudah dikemas apik oleh pihak museum. Nah, di sini pemirsa, di sebelah kanan saya ada barang-barang pribadi yang harganya cukup mahal pada zaman itu, seperti ada pulpen, ada kacamata, dan di sini ada merek Montblanc pemirsa, ini pulpen yang zaman dulu. Lalu ada cincin emas, beberapa pin, dan yang unik di sini pemirsa yaitu ada gaji terakhir yang diterima oleh Ahmad Yani. Dan tidak hanya barang-barang pribadi saja pemirsa, di sini juga ada senjata. Di sebelah kanan saya ada senjata. Senjata ini yang dipakai oleh pasukan Cakrabirawa untuk menembak Ahmad Yani. Senjata di sini adalah senjata berjenis Thompson yang digunakan oleh G30 SPKI untuk menembak Jenderal Ahmad Yani. Tidak hanya senjata Thompson saja, tetapi di sini ada beberapa peluru seperti ini, pemirsa. Dan tidak hanya itu saja, di sini ada pakaian tidur Jenderal Ahmad Yani yang dipakai terakhir sebelum beliau wafat. Dan tidak hanya baju tidur saja, di sini ada pakaian yang digunakan untuk membersihkan darah Jenderal Ahmad Yani oleh istri dari Ahmad Yani. Ya pemirsa, saat ini saya telah berada di dalam ruangan yang berisikan barang-barang milik Ahmad Yani. Dan tidak hanya barang milik Ahmad Yani saja, beberapa pahlawan revolusi juga menyimpan barang di sini. Seperti di sebelah kanan saya, ada pakaian dinas milik beberapa pahlawan revolusi seperti dari Jenderal Sutoyo, Jenderal D.I. Panjaitan, dan masih banyak lagi. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk beralih ke sebelah kiri saya. Mari beralih ke sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya banyak sekali barang-barang pribadi milik beberapa jenderal. Seperti ada dari Jenderal Sutoyo, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal S. Parman, dan M.T. Haryono. Dan barang-barang pribadi di sini antara lain seperti topi, mesin tik, lalu ada pulpen, catatan-catatan, dan juga ada foto pribadi. Museum ini pun ramai oleh pengunjung terutama saat tanggal 30 September 2018. Yang berkunjung pun contohnya seperti pelajar dari SMA Negeri 68 Jakarta Pusat bernama Banat dan Grace.
Mereka berkunjung untuk mengerjakan tugas sekolahnya sekaligus untuk mengenang perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Jadi sebenarnya kan kita ada tugas nih dari sekolah buat bikin vlog tentang sejarah gitu. Jadi kita disuruh buat ngunjungin museum, terus kita bikin vlog dan isinya itu tentang museum yang kita kunjungin. Tentang museum yang kita kunjungin, isi museumnya itu apa, memuat tentang sejarah apa yang bakal dipetik gitu. Oke, lalu menurut kalian berdua kenapa memilih Ahmad Yani? Yang pertama sih kita karena deket ya dari sekolah kita. Terus Bentar lagi kan 30 September Iya. kan, mengenang gerakan G30 PKI itu sih. Oke, lalu setelah kalian berkunjung ke museum, apa saja yang bisa diambil untuk ilmu kalian? pastinya sih kita lebih tahu banyak ya tentang sejarahnya, lebih detail. Kita bebas nanya apa aja yang belum kita ketahuin. Terus kayak kita bisa ngerasain vibes dari kejadiannya. Terus jadi kita bisa dapat ambil petik dari ceritanya supaya cerita itu nggak bakal keulang lagi gitu. Oke, tadi kan kalian sudah melihat ruang peruangannya. Nah, menurut kalian ruangan mana yang paling dramatis untuk kalian nih? Tuh sih tuh yang di pintu tuh Kejadian kejadian yang pas ditembak. Ada pelurunya itu Iya, ada pelurunya. Kenapa tuh? Karena kan Bapak Ahmad Yani ini terkenal sama dia ditembak sama pasukannya PKI itu kan. Jadi saya penasaran kayak ditembaknya gimana sih, kronologisnya di mana, jadi berasa banget gitu sih. Bener-bener masih real banget kayak bekas-bekas pelurunya di sana masih ada. Lalu kan sebentar lagi 30 September sudah dekat nih. Apakah selama kalian sekolah film tersebut diputar atau seperti apa? Iya sih, sebaiknya diputar ya. Supaya anak-anaknya juga lebih luas lagi sih wawasannya tentang gerakan G30 PKI. Berarti selama ini belum pernah diputar ya? Belum sih. Apa kalian pernah nonton? Aku belum. Oh, belum. Jadi menurut kalian harus diputar ulang biar penonton ya. Iya. Nah, lalu untuk memperingati G30 SPKI ini selain mengunjungi museum, apa yang kalian lakukan mungkin? Kalau aku sih jadi lebih penasaran nih, terus aku pengen cari tahu tentang ceritanya dari sumber gitu. Kayak mungkin kalau misalnya menurut aku ya kayak kalau ke museum aja mungkin belum cukup ya, kayak masih banyak ini kenapa sih, banyak ini kenapa? penasaran. Banyak penasarannya, jadi kayak bagus sih. Jika Anda ingin berkunjung ke museum ini buka dari hari Selasa hingga Ahad mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk pun seikhlasnya hanya untuk perawatan museum. Yusrina Nurul, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.